Halo, 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 halo Dul. Balik lagi di channel gue, Dambis. Yap. Kali ini gue akan membahas seorang psikopat yang lebih kejam lagi, Dul. Tapi lu jangan bosan-bosan ya kalau misalkan gue membahas seorang psikopat terus. Karena apa? Karena ini sesuai janji gue akan mengulas tuntas psikopat-psikopat dunia yang lebih kejam. Siapa sih yang akan gue bahas? Dia adalah Ed Gein. Ed bernama asli Edward Theodore yang lahir pada 27 Agustus 1906 di LA Cross. Nah, dia mempunyai ayah bernama George dan ayahnya ini seorang pecandu alkohol, Dul. Waduh. Belum apa-apa udah kita ngomongin mabukan aja nih, Dul. Nah, Ed lebih kecil menghabiskan waktunya dengan ibunya yang bernama Augusta. Augusta dikenal sebagai sosok yang religius, Dul. Dia tuh seorang yang fanatik agama. Dan Ed juga memiliki seorang kakak bernama Henry, bukan pemain Henry Arsenal ya. Nah, dan si ibunya ini fanatik dan keras banget nih, Dul, dengan keagamaannya. Ya, agamais banget lah ya. Doktrin dan tata cara ibadah yang fanatik banget. Ya, bisa dibilang religius banget nih si ibu dari Ed dan Henry ini. Lalu, Augusta membawa keluarganya pindah ke Plainfield pada tahun 1915 setelah suaminya menjual toko kelontong. Tong. Iya, itu juga punya miliknya tokonya. Nah, Ed saat itu berusia baru umur 9 tahun. Ketika dia pindah ke tanah pertanian yang sunyi, dan Ed jarang banget nih keluar dari rumah kecuali untuk skukul atau sekolah. Si Ed ini udah aneh banget, Dul, dari kecil. Lu mau tau gak sih? Dia sering ketawa-tawa sendiri. Udah gitu ketawanya random banget gitu. Kayak misalkan gitu-gitu, Dul. Kayak orang gak jelas dari kecil emang nih anak. Nah, dia tuh main sendiri di sekolah sampai-sampai dikatain gila sama temennya. Kasian banget sih ya. Cuma gara-gara ketawa doang dikatain gila. Lebih buruknya lagi nih, Dul. Ya ampun. Sang ibu sering nyiksa dia, Dul. Kasian banget kan? Coba lu bayangin dah. Kasian banget dia. Setiap kali dia punya teman, pasti dah tuh ibunya gak suka. Dan si Ed ini langsung dihajar sama ibunya. Gue kalau punya ibu kayak gini sih, aduh, gimana ya? Resah juga ya. Sebenarnya jangan kayak gitu juga lah jadi orang tua. Tapi ya itu mau urusan orang tua dia lah. Nah, gimana sih kelanjutannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Meskipun gelagat tingkah laku si Ed yang aneh sudah mulai terlihat, tapi masalah kesehatan mentalnya, lagi-lagi mentalnya. Kenapa sih psikopat harus mentalnya? Belum terbentuk sampai orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1940 ketika Ed berusia 34 tahun. Ayahnya meninggal karena apa? Karena serangan jantung, Dul. Ya biasalah orang mabuk-mabukan, Dul. Ya biasa kena ya kalau nggak jantung, ginjal, liver. Nah, makanya Dul and Dul nih, subscriber gua yang bijak dan baik hati, smart people, jangan-jangan deh lu nyoba-nyobain hal-hal yang kayak gitu ya. Oke. Setelah kematian ayahnya, Henry dan Ed melakukan berbagai pekerjaan nih, Dul, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Untuk apa? Biar dia nggak disiksa sama ibunya. Karena tuh ibunya kejam banget tuh kayaknya. Ed juga menjadi seorang pengasuh anak tetangga mereka. Ibaratnya gini, Bu, lu mau gak sih? Nih, anaknya saya asuh ya, biar saya dapat uang gitu. Ya gitu, Dul. Yang terlihat lebih mudah dikerjakan oleh Ed pada saat itu.
Nah, kemudian bersosialisasilah dengan anak-anak dibandingkan oleh orang dewasa. Nah, Ed ini nih sering bersosialisasi kepada anak-anak yang bisa dibilang masih balita lah, diasuh sama dia. Dikabarkan sang kakak yang bernama Henry mulai berkencan. Nah, berkencan apa nih? Oh, dia memiliki kekasih ternyata. Tapi yang sudah memiliki anak. Namun si Hendy ini khawatir, Dul. Ya. Karena dia juga punya kelainan, karena dia juga menyukai ibunya sendiri. Buset. Anjir. Si Ed yang dia suka sama ibunya sendiri. Aduh, gokil banget nih orang. Nah, namun pada tahun 1944 sebuah kecelakaan yang diduga membuat kehidupan Ed semakin parah. Apa sih kecelakaannya? Saat itu Ed dan Henry membakar semak-semak di lahan pertanian keluarga mereka. Dan tiba-tiba nih, Dul, kobaran api itu tak terkendali. Buar! Besar banget kali itu api ya. Sampai-sampai dia terjebak dalam kebakaran itu dan tewas di tempat. Emang bocah berdua bader banget nih kayaknya nih. Kemudian saat itu Ed melaporkan jika sang kakak menghilang saat kebakaran terjadi. Setelah melakukan pencarian, Henry ditemukan dalam posisi tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Iyalah ya, orang udah tergeletak mana iya masih bernyawa, kecuali lu pingsan tuh masih bernyawa, masih masuk akal. Nah, tapi ada memar di mana ini? Bukan topi, di dahi. Nah, di dahi, Dul. Tapi polisi saat itu menyelidiki lebih lanjut dan mengatakan jika Henry meninggal karena kehabisan oksigen. Bentar. Ini kakak beradiknya emang bandel ini. Yang satu main janda, yang satu suka sama orang tuanya sendiri, dan kelakuan anehnya juga. Aduh, gawat juga ya. Nah, ketika kejahatan Ed Gein terbongkar, polisi dan para detektif amatir mulai bertanya-tanya. Kayak gini nih misalkan ya. Wah, ini kematian si Henry nih disebabkan oleh ini. Namanya amatir, Dul. Ada apa ini di balik kebakaran besar itu? Detektif amatir lah, Dul. Tahu sendirilah. Lalu tersebut ada dugaan jika Ed kemungkinan membunuh kakaknya sendiri. Loh, tadi bentar dah. Tapi ini kok psikopat kayak konspirasi ya? Oke. Tapi hanya dugaan, Dul. Lu jangan berburuk sangka dulu. Masih belum pasti. Tapi nih, Dul, kalau misalnya benar sih, gokil banget. Dan masuk akal. Ya, masuk akal banget. Di kemudian hari, setelah kematian Henry, Ed sekarang tinggal berdua saja dengan ibunya, Dul. Kehidupan Ed pada dasarnya hanya tumbuh bersama seorang ibunya yang telah menua, yang selalu memberikan ceramah putra dewasanya. Tentang apa ceramahnya? Tentang bahaya hasrat duniawi yang membuat Ed menjadi shock, ketakutan, cemas, dan devosi. Bentar, yang gue baca sih, setahu gue ya, devosi itu semacam ini nih, Dul. Kalau di agama Katolik, karena di agamanya Katolik ya, Dul, yang dikutip dari sini yang gue baca, devosi itu semacam suatu sikap bakti lo yang berupa penyerahan seluruh pribadinya dalam agama Katolik. Jadi lu ya harus berserah diri lah ibaratnya gitu ya, Dul, yang memaksanya untuk tetap tinggal dan bertahan dalam lingkungan ini. Tapi Ed tidak pernah meninggalkan rumah untuk bersosialisasi, walaupun dia sebelumnya sempat kerja ke tetangga-tangganya, Dul. Yang tadi gue bilang tuh, dia sempat nyari uang untuk membantu ibunya ke tetangga-tangganya. Tapi
Di sini dia tidak pernah meninggalkan rumah semenjak ibunya bilang itu khotbah. Dia ada rasa scary pada dirinya dia sendiri. Nah, hanya 1 tahun kemudian August Stagen meninggal dunia, tepatnya pada 29 Desember 1947 pada usia 67 tahun. Nah, menurut penulis buku Harold Schechter mengatakan jika saat itu Heath lost his only friend and one true love, and he was mostly alone in the world. Apa artinya? Ya, artinya sih lu bakal kehilangan satu-satunya teman lah, dan satu-satunya cinta sejati lo, ibaratnya sih gitu. Dan dia benar-benar sendirian Dul di dunia ini, benar-benar sendirian. Mungkin ini dia pemicunya nih Dul, Ed Gein untuk menjadi psikopat yang sadis. Karena frustasi juga kali ya, karena ibunya yang disayang itu telah meninggal. Langsung aja gue masuk ke pembunuhan yang dimulai. Nah, kan Ed tuh udah tinggal sendirian tuh di rumah yang cukup besar yang pernah dihuni oleh orang tua dan kakaknya. Dia menjaga kamar ibunya tetap bersih, dan ia menjaga bagai tidak tersentuh, mungkin karena pengabdian terhadap ibunya yang telah meninggal kali ya. Mungkin karena itu juga tuh, ibunya kan udah berkhotbah begitu kan, scary juga. Gue bakal jagain ibu gue lah gini gitu kali Dul. Tapi di sisi lain rumahnya sangat berbeda nih Dul. Di mana-mana, di sisi-sisi mana selalu sampah menumpuk. Sampah menumpuk tuh. Tumpukan barang-barang rumah tangga, perabotan, dan barang-barang menumpuk dipenuhi debu. Ed sendiri tinggal di sebuah kamar kecil dekat dapur. Aneh gak sih lu? Rumah gede tapi dia tinggalnya di dapur. Menurut gue sih aneh banget sih. Di masa kesendiriannya itu, ia mulai memiliki rasa ingin tahu tentang anatomi. Nah, lo tahu gak nih Dul, anatomi apa? Anatomi itu ibaratnya ilmu forensik ya. Kalau kita bisa bilang tuh, kalau bahasa awamnya, ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuhan. Gitu Dul. Ya, awalnya dia cukup puas dari buku-buku yang dibacanya tentang masalah ini nih Dul. Secara kebetulan, tahap keingintahuannya dia terjadi bersamaan dengan mulainya menghilangnya beberapa penghuni Plainfield. Yang hilang begitu aja udah, tanpa jejak. Salah satunya adalah Mary Hogan yang memiliki kedai Pine Grove, satu-satunya tempat yang rutin didatangi oleh si Ed. Menarik. Kemudian Bernice Worden juga dilaporkan hilang pada 16 November 1957. Toko tempat Bernice bekerja juga kosong. Meski kasir juga hilang, ada jejak darah menuju ke pintu belakang. Nah, siapa lagi tuh kalau bukan si Ed? Menurut gue sih si Ed sih ya. Kemudian putra Bernice, Frank Worden, adalah seorang wakil sheriff. Dia secara curiga pada Ed yang memiliki sifat tertutup. Dia memfokuskan banyak penyelidikan. Awalnya secara eksklusif pada Ed. Tidak lama kemudian Dul, Ed ditangkap di sebuah toko kelontong. Nah, toko kelontong punya orang tuanya yang tadi gue bahas tuh ya, yang di atas, di West Plainfield. Nah, pihak berwenang kemudian mendatangi rumah Ed pada malam itu dan menemukan bukti-bukti yang kuat, tak terbantahkan, yang bahkan mungkin tidak pernah mereka duga akan mereka temui. Konspirasi banyak banget nih Dul, tapi kejam juga sih. Selain menemukan mayat Worden yang telah termutilasi dan dalam posisi tergantung jungkir balik, buset deh. Petugas juga menemukan berbagai organ tubuh dalam toples dan juga tengkorak yang digunakan sebagai mangkuk sup. Buset deh, mangkuk sup. Dia mengaku membunuh Worden dan juga Mary Hogan.
Ed juga mengaku melakukan pencurian jenazah dan ia menggunakan beberapa mayat untuk beberapa kejahatannya. Yang paling anehnya nih Dul, si Ed telah mengaku mendatangi pemakaman sebanyak 40 kali. Tapi ia mengatakan jika ia melakukan itu dalam keadaan linglung. Lah, orang ke makam orang linglung begitu ngapain ya? lu bisa bayangin kagak sih? Lu datang nih ke kuburan, lu gua ngapain ya? Aneh banget ya, kayak gitu. Dan 30 kali diantaranya tiba-tiba ia merasa sadar sedang berada di pemakaman. Aduh, gimana sih ini dia? Keren juga sih dia ini nih. Nah, lalu ia kembali pulang nih Dul dengan tangan kosong. Tapi 10 kali diantaranya ia menggali tuh kuburan dan mencuri jenazah dan membawanya pulang. Halu banget nih orang. Parah Dul, halunya parah. Lu bayangin dah, lu datang ke pemakaman linglang-linglung, tapi pas ditanya, iya gue menggali kuburan 30 orang tapi gue bawa 10 jenazah. Kan aneh banget itu. Nah, kemudian di antara jenazah itu adalah seorang wanita tua yang dipikir mirip seperti ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Nah, ini si orang halu parah. Gue yakin nih halu nih. Ini sih udah kayak punya penyakit kepribadian ganda gitu ya. Endul. Jadi sadar nggak sadar gitu. Kebanyakan apa beneran gila nih orang? Apa beneran halu nih orang? Apa beneran goblok-goblokan doang? Aduh, gue ngaco udah di si Ed nih. Nah, kemudian Ed membawa jenazah yang dicurinya ke rumah sehingga dia bisa mengekspresikan rasa ingin tahu anatominya pada tubuh. Yang gue jelaskan tadi, anatomi itu ahli forensik ya. Dia akan memotong berbagai bagian tubuh dan bahkan membuat topeng. Lu bayangin, topeng gak tanggung-tanggung. Topeng yang dibuat Gen ini sangat lengkap, yaitu meliputi seluruh wajah korban termasuk rambut, dahi, alis, mata, hidung, bibir, hingga rahang. Bentar dah, ini dia lebih cocok dari jadi makeup karakter ya, makeup karakter Hollywood kayaknya. Nah, bahkan mengejutkannya lagi, Gen juga diketahui memanfaatkan beberapa tengkorak korbannya untuk dijadikan mangkuk. Nih, lu makan nih mangkuk. Tapi itu pala manusia tuh, gimana tuh? Lu bayangin, seremnya. Gue aja kalau makan sop aja takut sama pala ayam. Ini pala tengkorak manusia Dul. Ya ampun. Gen juga diketahui memanfaatkan beberapa bibir mayat untuk dijadikan sebagai penarik gorden jendela. Buset deh, gorden jendela rumah gua pakai bibir manusia kagak itu ya? Gen dilaporkan mempunyai hiasan dinding hingga dekorasi rumah dan tempat tidur yang terbuat dari anggota tubuh manusia. Dul, lu cek. Lu harus tonton video ini malam dah. Lu cek tuh di bawah. Kalau lu tidur, ini terbuat dari kulit manusia apa enggak? Jangan-jangan itu yang terbuat dari Gen lo. Hati-hati lo Dul. Kemudian juga ditemukan tulang manusia yang digunakan sebagai alat dapur. Ini orang maunya apa? Tahu ya? Mas kalian cobek tuh buat bikin cabai, dibikin tuh dari tubuh manusia. Tapi Ed membantah. Kan? Pasti dia membantah. Orang udah ditangkap pasti membantah lah. Ketika polisi bertanya-tanya nih Dul, apakah ia berhubungan seks dengan mayat? Dia mengatakan dengan tegas, mayat itu bau. Wah, gayanya bau ya Dul ya. Orang dia aja linglung ke pemakaman pakai bilang bau. Ya jelas lah mayat bau. Bego banget ya orang.
Lu bayangin dah, mayat 3 hari aja bau. Ya jelas bau. Tapi dipakein tuh buat peralatan dapur, peralatan rumah. Wah, ini orang gokil banget dah. Nah, karena Departemen Kepolisian Plainfield memiliki banyak kasus orang hilang dan kejahatan yang tidak terpecahkan, mereka berusaha mati-matian Dul untuk menuduhkan semua kasus mereka kepada Ed. Walau pada akhirnya ya nggak berhasil juga Dul. Kasihan juga sih pihak yang berwajib ya, udah berusaha keras buat mencari kasusnya nih si Ed orang hilang, ternyata nggak berhasil juga. Apakah karena si Ed ini punya bayang-bayang semu? Gue juga nggak tahu. Kemudian ia mau mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya, ataukah Ed memang sengaja tidak ingin memberikan kemudahan begitu saja kepada para petugas dan tidak ingin membantu pekerjaan mereka? Ya jelaslah Bapak kepolisian juga salah menurut saya. Ini kan orang sakit dipaksa suruh ngaku. Ya udahlah. Kemudian pengadilan dan kematiannya. Setelah 10 tahun Ed berada di Rumah Sakit Pusat Negara nih Dul, dia dinyatakan layak untuk diadili, dihakimi. Pada November itu dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Branch Warden. Namun karena Ed juga dinyatakan crazy, gila, sinting, selama di persidangan awal, sekali lagi ia dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Negara. Ya ampun, ngapain sih ini orang dirujak, rujuk, langsung aja dirujak. Ribet banget. Pada tahun 1974, Ed mengajukan upaya bebas pertamanya. Lah, enak aja ya. Udah ngelakuin hal-hal kayak gitu, dia ngajuin timbang kebebasan. Karena ancaman bahaya bagi orang-orang di sekitarnya, membuat permohonannya ditolak. Ya jelas lah Ed, lu kalau ada di depan gue juga gue pasti bilang, Ed, lu dah lu cabut. Ia dalam kondisi cukup tenang. Jika ia tidak dalam suasana panik, Ed tidak terlalu menonjolkan diri dan tinggal sendirian saat berada dalam perawatan. Hanya saja kesehatannya mulai memburuk menjelang akhir 1970-an. Barulah Ed meninggalkan Rumah Sakit Pusat Negara dan dia dipindahkan ke Methoda Mental Health Institute. Di sanalah ia meninggal karena kanker dan penyakit pernapasan pada 26 Juli 1984 di usia 77 tahun. Tapi gini dulu, gue bingung ya. Gue tuh bukannya apa ya Dul? Bukannya gue mendiskriminasi seorang psikopat. Kenapa sih psikopat penyakitnya kayak gini? Tapi menurut gue ini kejanggalan banget. Masa orang kejam begini dikasih sakitnya kayak gitu doang ya? Seharusnya tuh ya udahlah kayak gitu aja. Ada fakta menarik nih Dul. Para pencuri souvenir selalu mencuri potongan-potongan kecil dari batu nisan Ed yang dimakamkan di Plainfield. Hingga akhirnya pada tahun 2000-an, nah nih, tahun milenial. Dul and Duls, tahun kita nih. Tahun milenial. Batu nisan Ed benar-benar menghilang. Tapi pada bulan Juni tahun 2001, nisannya telah ditemukan kembali Dul and Dul. Disimpan di mana? Disimpan di Wausara County Sheriff Department. Kemudian kuburan Ed sendiri saat ini tidak memiliki tanda apapun. Iyalah, mungkin dia udah disiksa kali ya. Selama hidupnya dia kejam begitu Dul and Dul ya. Kasihan kan orang-orang yang udah pernah dibunuh, udah pernah diapain. Nah, ia dimakamkan diantaranya ayah, ibu, dan kakaknya. Oh, jadi dia tuh disatuin tuh Dul and Dul. Makamnya dia sama ibu, sama kakaknya, sama ayahnya. Nah, gini Dul and Dul. Di sini kita bisa belajar
bahwa orang-orang psikopat itu dia masih mempunyai rasa hati sebenarnya. Hanya psikologisnya saja yang terganggu menurut saya ya, menurut gue. Tapi sih dia kayak orang-orang biasa aja menurut gue. Mungkin fakta di balik-balik sebaliknya itu ya udahlah urusan mereka. Oke Dulendul, sampai sini dulu pembahasan Adgen. Nah, gua akan membahas berita-berita konspirasi atau psikopat lainnya. Tapi Dulendul ini jangan lupa selalu like, komen dengan bijak, dan nyalakan tuh loncengnya. Bunyinya nih, ting ting. Gitu Dulendul. Karena apa Dulendul? Oh iya, satu lagi. Jangan lupa Dulendul share ke teman-teman Dulendul ya. Jika video-video kita ini bermanfaat untuk Dulendul semua. Karena apa Dulendul? Karena kalau Dulendul nge-share ke teman-teman kalian, kita ini kerja punya tim. Jadi biar tim kita tuh semakin semangat, dan gue pun semangat juga untuk membuat karya-karya yang lebih menarik, lebih produktif, lebih bermutu, lebih berapa ya?